Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novi Ramawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan produk dan layanan dan organisasi serta perumusan dan implementasi strategi operasi. Terdapat hubungan antara kreativitas, inovasi, dan desain. Kreativitas adalah penggunaan dari imajinasi atau ide asli. Inovasi berarti sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Desain adalah kegiatan mendefinisikan penampilan, pengeluaran, dan cara kerja sesuatu. Produk dan layanan berarti alam dan karakteristik dan tawaran organisasi. Hubungan di antara ketiganya adalah kreativitas adalah bahan penting dari sebuah inovasi yang akan diubah menjadi proposisi praktis oleh desain yang dimana mendefinisikan karakter dari produk dan layanan. Proses adalah apa yang membuat produk dan layanan secara rutin. Lalu pengembangan produk dan layanan adalah penciptaan satu kali yang asli. Beberapa tahap pengembangan proses. Yang pertama, konsep generation, di mana ide untuk konsep produk atau layanan baru dapat dihasilkan dari sumber di luar organisasi seperti kebutuhan pelanggan yang diungkapkan atau aktivitas pesaing, atau dari sumber di dalam organisasi seperti staf penjualan dan staf operasi, front of house atau lebih formal dari departemen R&D. Pada tahap yang kedua, terdapat konsep screening. Tidak semua konsep atau varian dalam sebuah konsep memiliki potensi untuk dikembangkan hingga peluncuran pasar. Nah, tujuan dari tahap penyaringan konsep ini adalah untuk mengambil aliran konsep yang muncul dari proses pengembangan dan mengevaluasinya. Di tahap yang ketiga adalah preliminary design, yang dimana mendefinisikan apa yang akan masuk ke dalam produk atau layanan. Pada tahap design evaluation and improvement, tahap ini mengambil desain awal dan upaya untuk memperbaikinya sebelum prototipe produk atau jasa diuji di pasar. Di tahap yang kelima adalah tahap prototyping and final design. Sebagian tahap selanjutnya dalam kegiatan desain adalah mengubah desain yang telah diperbaiki menjadi prototipe sehingga dapat diuji. Dan tahap yang terakhir adalah developing the operation process, di mana jika proses pengembangan dimaksudkan untuk merancang produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan pasar, maka kebutuhan proses hanya dapat terjadi setelah beberapa produk atau karakteristik layanan telah diputuskan. Mengapa strategis pengembangan produk dan layanan itu penting? Di banyak pasar, ada sejumlah pesaing yang berkumpul bersama dalam hal kinerja produk dan layanan mereka. Bahkan, keunggulan kecil dalam spesifikasi produk dan layanan dapat berdampak signifikan pada daya saing. Hal ini telah membuat pelanggan menjadi lebih canggih dalam menjalankan pilihan mereka dan seringkali lebih menuntut dalam hal menginginkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Juga, pasar menjadi lebih terfragmentasi, kecuali jika perusahaan memilih untuk mengikuti ceruk pasar yang relatif sempit. Mereka akan dihadapkan pada pengembangan produk dan layanan yang mampu diadaptasi dengan cara yang berbeda ke pasar yang berbeda. Jika tidak, cukup siklus hidup produk dan layanan bisa menjadi lebih pendek. Beberapa tahapan proses strategi operasi. Yang pertama perumusan, kedua implementasi, ketiga pemantauan, dan yang terakhir pengendalian. Di tahap perumusan strategi operasi adalah proses praktik untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Sebagian besar organisasi mencoba membuat sumber daya operasi mereka sesuai dengan persyaratan pasar mereka. Tetapi pada tingkat keselarasan yang lebih tinggi,
Mereka mungkin melihat kemampuan unik mereka dan kemudian mencoba memanfaatkannya ke dalam penentuan posisi pasar yang sesuai. Di tahap implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Hal ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Aspek kunci untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan yang tersirat oleh implementasi apapun adalah dengan menyertakan orang-orang yang akan menerima perubahan dalam proses dan memungkinkan mereka untuk memengaruhi perubahan apa yang akan terjadi. Pada tahap pemantauan dan pengendalian, setelah membuat rencana untuk operasi, setiap bagian harus dipantau untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan itu benar-benar terjadi. Pemantauan dan pengendalian strategis melibatkan pemantauan dan evaluasi kegiatan, rencana, dan kinerja dengan tujuan tindakan korektif di masa depan jika diperlukan. Pandangan strategis pemantauan dan pengendalian mirip dengan pandangan operasional, tetapi ada perbedaan. Pada tingkat strategis, tujuan seringkali kurang jelas. Mungkin juga ada pengetahuan yang lebih sedikit tentang bagaimana menghasilkan hasil yang diinginkan. Demikian pula, frekuensi intervensi kontrol yang dibuat juga berbeda. Pengendalian strategis bisa tidak berulang dengan setiap tugas implementasi melibatkan proyek atau investasi yang unik. Salah satu mode kontrol yang menggunakan perbedaan ini adalah kontrol ahli, kontrol coba-coba, kontrol intuitif, kontrol yang dinegosiasikan, dan pengendalian rutin atau operasional. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan pengembangan produk dan layanan dan organisasi serta perumusan dan implementasi proses strategi adalah McDonald's Corporation. Restoran ini didirikan oleh Richard and Maureen McDonald pada tahun 1937 di sebelah timur kota Pasadena. Saat itu, McDonald's hanya merupakan restoran drive-in yang pada waktu itu sedang berkembang pesat di tren drive-in. Bangunan restorannya berbentuk persegi 8 dengan mengekspos ruangan dapurnya dan tidak memiliki tempat duduk di bagian dalam restorannya. Kedua bersaudara tersebut kemudian berniat untuk lebih mengembangkan restoran mereka, yang pada saat ini juga sudah cukup sukses dan menguntungkan. Fokus pengembangannya adalah pada kecepatan pelayanan yang diharapkan akan meningkatkan volume pembelian konsumen. Konsep utama yang diterapkan adalah kecepatan, harga terjangkau, dan volume restoran. Restoran ini juga telah memiliki logo sendiri yaitu The Golden Arch. Logo ini dirancang oleh George Dexter yang merupakan seorang perancang desain. Logo ini memiliki warna kuning terang dan berbentuk simpel, mudah diingat dan juga secara tidak langsung mencerminkan huruf M dari McDonald's. Pada saat itu terjadi persaingan ketat pada bisnis drive-in dan McDonald's bersaudara ini mengalami kesulitan dalam berorganisasi dan menggerakkan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Pada saat itu mereka bertemu dengan yang bernama Ray Kroc. Ray Kroc lah yang membantu McDonald's bersaudara untuk mengembangkan usaha tersebut. Ray Kroc kemudian melakukan pengembangan restoran melalui konsep fast food. Pada sekitar tahun 1955, Ray Kroc mulai menjual waralaba McDonald's dan untuk pertama kalinya perusahaan fast food siap saji di San Bernardino, California yang menggunakan sistem franchise atau waralaba. Sistem waralaba ini muncul dalam suatu bentuk yang mirip dengan kita saksikan sekarang, yaitu sebuah rancangan permasalahan yang disusun dengan seksama dan didokumentasikan secara lengkap dengan perjanjian-perjanjian mendetail antara perusahaan. Dalam hal ini McDonald's dengan perusahaan yang akan beraliansi. Jadi selama tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, produk-produk burger McDonald's yang merupakan produk-produk fast food didistribusikan dengan cara penjualan langsung. Bisnis waralaba McDonald's ini mulai menyebar ke berbagai daerah dan negara bagian.
Untuk itu, Crouch menerapkan prosedur operasi standar untuk pembuatan hamburger dengan spesifikasi yang diduga sangat ketat. Selain memperlakukan pewaralaba secara strategis, Crouch juga memberikan suatu sistem operasi kepada partner-partner barunya. Sistem inilah yang memberikan kepastian semua produk yang disajikan adalah sama. Untuk itulah profesionalisme harus diterapkan. Pada tahun 1961, Crouch meluncurkan program pelatihan yang kemudian dinamakan sebagai Hamburger University di restoran yang baru, yaitu di Elk Village, Illinois. Di sana para pewaralaba dan operator dididik dalam cara-cara ilmiah dalam menjalankan restoran dan sukses, dan dilatih dalam aspek-aspek operasi McDonald's berupa mutu, pelayanan, kebersihan, dan nilai. Hingga tahun 1960, Ray Kroc telah membuka 200 restoran di seluruh Amerika Serikat. Dan pada tahun 1961, Roy Kroc telah membeli saham perusahaan dari McDonald's bersaudara dengan hampir senilai 3 juta US dollar. Perusahaan fast food McDonald's ini terus mengembangkan jaringan waralabanya di lebih dari 60 negara. Dan saat ini McDonald's Corporation bersama dengan franchise dan cabang-cabangnya telah berjumlah lebih dari 14.000 restoran. McDonald's melayani lebih dari 22 juta orang setiap harinya atau sekitar 14.000 tamu setiap menitnya. Tidak diragukan lagi kalau hal itu menjadikan McDonald's sebagai organisasi yang bergerak di bidang makanan yang terbesar di dunia.